Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Mufitama. Saya dari kelas 11 IPA 7. Saya di sini akan membahas tokoh sufi yang kedua, yaitu Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi lahir di Nihawat, Persia. Namun beberapa sumber lain menyebut tokoh kelahiran tahun 210 Hijriah ini berasal dari Baghdad. Gelar di belakang namanya pun merujuk pada kota itu. Pemilik nama lengkap Junaid bin Muhammad Abuka al-Qasim al-Hajjaj al-Baghdadi ini menjadi anak yatim sejak kecil. Dalam usia belia, dirinya diasuh oleh paman dari garis ibundanya, Syekh Sari Ash-Shakati, yang juga merupakan seorang sufi. Latar belakang Al-Junaid dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Salah satu ungkapan Al-Junaid tentang ilmu tasawuf yang dikutip oleh Al-Qurani dalam Ithaf Al-Daki adalah ucapannya, "Pengetahuan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Al-Sunnah." Di kehidupan Al-Junaidi, di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Ajaran-ajaran Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang ma'rifat terbagi menjadi dua, yaitu ma'rifat ta'aruf dan ma'rifat ta'rif. Ma'rifat ta'aruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan orang banyak akan dirinya dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Adapun arti ma'rifat ta'rif adalah Allah memberitahu orang banyak bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda mewujudkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Junaid al-Baghdadi belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Sari al-Sakati dan al-Haris al-Muhasibi, pendiri Madrasah al-Baghdiyah. Sejak kecil Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Karena kecerdasannya itu, ketika berumur 7 tahun. Akhir hidup Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihriz hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapat yang kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Sari al-Sakati, di Baghdad. Baik, sekian dari saya pembahasan singkat tentang tokoh sufi yang kedua, yaitu Junaid al-Baghdadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.